Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Juanda Ramadan dengan NPM 24020, teman saya Nurdiansyah Putra Cici Bendung dengan NPM 24095, dan satu lagi ada teman saya Muhammad Khalis Al-Yazid dengan NPM 24004. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil dari laporan Human Computer Interaction 5 Seconds Test Heuristic Evaluation. Baik, di sini untuk gambar pertama terdapat untuk 5 second testnya, apa yang terlihat dari gambar tersebut? Yang pertama itu ada logo sinyal atau logo dari Samsung itu sendiri. Yang kedua di situ ada penjelasan singkat. Lalu ada juga bagian indikator titik. Nah, perkiraan halaman ini untuk apa? Nah, perkiraan kami itu halaman adalah suatu halaman awal aplikasi untuk pengenalan secara dasar aplikasi sinyal itu sendiri. Dan yang kedua, dan seterusnya, apa yang bisa kami lakukan dengan halaman tersebut? Kami bisa melakukan swipe ke kanan atau ke kiri untuk halaman berikutnya. Baik, untuk heuristic evaluation-nya, yang pertama itu di sini gambar tersebut melanggar aturan Dos Norman yang feedback. Aspek yang bermasalah di sini menurut kami indikator titiknya tuh memberikan info posisi halaman, tetapi tidak ada petunjuk nih bagaimana halaman itu bisa digeser. Nah, solusinya itu bisa ditambahkan di bagian halaman tersebut ikon tanda panah ke kanan atau kiri untuk swipe, atau bisa juga ditambahkan di situ penjelasan swipe atau geser ke kanan untuk lanjut. Nah, untuk gambar kedua, di sini terdapat gambar polisi dan itu di situ ada judul besarnya adalah legalitas. Lalu selanjutnya itu ada deskripsi singkat juga, seperti gambar pertama ada penjelasan singkat. Lalu yang ketiga itu ada tombol lanjut ke beranda. Dan yang terakhir di situ ada teks daftar di sini. Lalu kira-kira halaman ini untuk apa? Nah, menurut kami halaman ini berfungsi untuk memberikan suatu informasi tentang legalitas suatu aplikasi ini. Lalu selanjutnya ada juga halaman ini untuk apa? Halaman ini untuk pendaftaran akun pertama saat kita pertama kali mendownload atau mengunduh aplikasi ini. Selanjutnya, halaman ini untuk lanjut ke beranda. Nah, apa yang bisa kita lakukan dengan halaman ini? Kita bisa melanjutkan ke beranda selanjutnya. Lalu heuristic evaluation-nya apa? Heuristic evaluation yang dilanggar di sini adalah signifiers. Yang mana aspek yang bermasalah di dalam gambar di sini, bacaan daftar di sini nih terlalu kecil dan juga tidak terlalu mencolok. Sehingga apa? Sehingga mungkin user tidak kelihatan atau bisa terabaikan untuk membuat akun sebelum masuk ke beranda. Karena menurut saya, untuk membuat akun ini adalah hal yang paling utama sebelum kita lanjut ke beranda. Supaya apa? Supaya mempermudah kita mengerti atau memahami opsi-opsi selanjutnya di menu berikutnya. Solusinya itu bisa diperbesar nih fontnya, daftar akunnya ini, serta diberi layar background di belakangnya agar terlihat lebih mencolok. Lalu selanjutnya gambar 2 ada dimasukan tesnya itu, mohon maaf gambar ketiga itu ada logo sinyal, ada bar nomor telepon dan kata sandi. Untuk apa? Itu biasanya untuk mengisi identitas pemilik akun. Lalu selanjutnya ada login ke akun yang sudah ada dan juga membuat akun. Apa yang bisa kita lakukan dengan gambar ketiga ini? Kita bisa membuat akun baru nih. Lalu bisa juga login ke akun yang sudah ada. Heuristic evaluation apa yang dilanggar? Di sini yang dilanggar adalah signifiers, yang dimana bagian daftar di sini ini terlihat seperti teks biasa, seperti bukan suatu aksi penting. Nah, solusinya apa? Solusinya tuh gunakan stroke dan underline agar font bisa lebih mencolok dalam tampilan. Lalu selanjutnya ada gambar keempat, ada yang terlihat itu ada opsi EKTP, nama EKTP, buat sandi, konfirmasi sandi. Untuk apa? Untuk mengisi biodata EKTP dan data lainnya. Apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah bisa memasukkan informasi nomor EKTP, nama, nomor telepon, email, dan lainnya. Tapi apa heuristic evaluation yang dilanggar? Yang dilanggar adalah konsistensi. Yang dimana aspek yang bermasalah di sini kotak sandi itu tidak ada aturan huruf gitu, aturan minimal karakter. Biasanya kan ada tuh aturan minimal karakter, misalnya 8 huruf, minimal 8 huruf. Nah, di sini bisa menyebabkan nih kesalahan dari pengguna itu sendiri. Nah, solusi tambahannya itu tambahkan aturan password agar pengguna bisa meminimalisir kesalahan. Selanjutnya, ada gambar 5. Gambar 5 ini terlihat ada panduan foto EKTP, petunjuk foto EKTP. Lalu untuk apa? Untuk memberikan informasi pembuatan KTP yang benar dan salah. Lalu petunjuk detail dari foto. Yang bisa kita lanjutkan, yang bisa kita lakukan adalah melanjutkan ke halaman berikutnya. Heuristic evaluation-nya itu ada melanggar feedback dan constraints, yang dimana panduan terlalu ringkas dan tidak bisa dijelaskan. Solusi apa yang harus kita berikan? Solusinya itu tambahkan petunjuk yang lebih detail untuk meminimalisir percobaan ulang. Lalu untuk gambar selanjutnya, gambar ke-6, itu terlihat foto KTP. Itu apa? Untuk mereview ulang KTP yang difoto. Apa yang bisa kita lakukan? Bisa kita konfirmasi foto tersebut atau opsi ulangi atau juga konfirmasi KTP yang digunakan.
heuristik apa yang dilanggar? Yaitu affordance, yang dimana tombol sudah jelas, tapi panah foto ini bisa menyesatkan apabila gambar buram. Solusinya tambahkan peringatan sebelum lanjut jika foto tidak memenuhi syarat. Lalu lanjut, ada foto preview foto wajah, yang dimana ini untuk apa? Untuk arahan bagi user dalam pengambilan foto. Dan hal yang bisa dilakukan itu ada konfirmasi ke halaman selanjutnya, bisa maju ke halaman berikutnya. Apa yang dilanggar? Yang dilanggar ini ada discoverability, yang dimana tombol lanjut terlihat tapi tidak ada tombol ambil foto. Solusinya lebih baik daripada kata lanjut kan, lebih baik kita ganti jadi icon ambil foto. Nah, selanjutnya gambar ke-8 itu terlihat dari foto-foto berbentuk lingkaran, ikon muka, notifikasi muka tidak ditemukan. Untuk apa? Ini untuk mendetek muka. Yang bisa kita lakukan itu kita bisa melakukan scan muka di sini. Nah, heuristic evaluation apa yang dilanggar? Yang dilanggar itu adalah constraints, di mana tidak ada panduan nih jika ponsel miring atau gelap. Bagaimana jika ponsel itu digunakan miring atau cahaya gelap? Nah, jadi solusinya itu tambahkan tips seperti gunakan cahaya terang atau posisi ponsel tidak lurus. Baik, selanjutnya penjelasan akan dilanjutkan oleh teman saya Nurdiansyah. Kepada Nurdiansyah, saya persilakan dengan segala hormat. Oke, baik. Jadi terima kasih kepada Mas Saudara Juanda telah menjelaskan heuristic evaluation pada gambar sebelumnya. Jadi saya akan lanjut pada gambar 9. Jadi second test yang terlihat pada gambar 9 ini adalah data kepemilikan bermotor, cara bayar, peraturan dari EPAKI. Untuk apa? Untuk nambah data kendaraan dan memberikan data digital. Yang bisa dilakukan pada halaman ini yaitu bisa menambahkan data kendaraan dan membeli menu lainnya. Heuristic evaluation-nya yang melanggar aturan de norman yaitu feedback. Aspek yang bermasalahnya adalah banyak menu lain seperti pengesahan tanpa penjelasan. Solusinya tambahkan teks sebagai keterangan. Lanjut pada gambar 10. 5 second test yang terlihat itu adalah data diri, NIK EKTP, pemilik kendaraan. Untuk apa? Untuk menambahkan data kendaraan yang bisa dilakukan pada halaman tersebut yaitu memasukkan data kendaraan. Heuristic evaluation, aturan yang melanggar de norman yaitu feedback. Aspeknya tidak ada validasi pada input jika salah format angka. Solusinya tambahkan validasi real time, misalnya teks berwarna merah jika salah. Lanjut pada gambar 11. Basic context yang terlihat yaitu informasi kendaraan tidak berhasil ditambahkan. Untuk apa? Untuk menginformasikan user bahwa data tidak berhasil ditambahkan. Yang bisa dilakukan hanyalah bisa kembali ke halaman sebelumnya. Heuristic evaluasinya yaitu melanggar aturan turunman yaitu feedback. Aspek mana? Pesan error terlalu umum. Solusinya berikan detail spesifik seperti nomor rangka tidak sesuai. Gambar 12 5 second test yang terlihat yaitu informasi kendaraan berhasil ditambahkan. Untuk apa? Untuk menginformasikan user bahwa data berhasil ditambahkan. Yang bisa dilakukan yaitu melihat daftar. Heuristic evaluasinya, aturan yang dilanggar yaitu feedback. Aspek mana? Pesan sukses sudah jelas tapi tidak ada notifikasi tambahan. Solusinya, tambahkan notifikasi kecil, suara atau getaran agar lebih meyakinkan. Lanjut pada gambar 13. 5 second test yang terlihat itu logo pemilik Samsat, informasi terkait data kendaraan. Apa? Untuk melihat data kepemilikan kendaraan yang bisa dilakukan, bisa menyampaikan data kendaraan. Heuristiknya melanggar mapping area aspek mana data kendaraan ditampilkan statis, tidak jelas apakah bisa diganti atau tidak. Solusinya, tambahkan icon pensil, edit di kartu kendaraan. Lanjut pada gambar 14, 5 second test terlihat yaitu tutorial cara bayar dan jenis bank. Untuk apa? Untuk memilih bank dalam membayar. Yang bisa kita lakukan hanyalah membaca petunjuk cara bayar dan memilih bank menekan. Heuristic evaluation-nya di sini aturan dilanggar pada bagian discoverability. Aspek mana? Teks petunjuk terlalu panjang, ngebuat user pusing. Solusinya, buat agar petunjuk lebih singkat, padat dan jelas. Lanjut pada gambar 15. 5 second test yang terlihat yaitu peraturan pajak nomor 7 dan peraturan lainnya. Untuk apa? Untuk melihat peraturan yang berlaku pada layanan Samsat. Yang kita lakukan hanya kita bisa ketahui apa yang tersedia. Heuristiknya melanggar discoverability. Aspek mana? Dia nggak jelas apakah dia tuh file arsip atau langsung dibuka di aplikasinya. Solusinya tambah keterangan jenis file. Lanjut pada gambar 16. 5 second test yang terlihat yaitu penjelasan beberapa pertanyaan. Untuk apa? Untuk melihat peraturan yang sering ditanyakan. Yang kita bisa lakukan hanyalah scroll dan membaca halaman tersebut. Evaluasinya melanggar feedback, aturan di norman feedback. Aspek mana? Dia hanya berupa teks, tapi tidak ada contoh visual. Solusinya kita tambahkan screenshot dari halaman tersebut, halaman yang dikasih tutorial agar dia bisa ngerti usernya. Baik, sampai sini penjelasan saya akan melanjutkan penjelasan kepada Khalis.
Ya, terima kasih kepada Nurdin yang sudah mempresentasikan tadi. Jadi saya perkenalkan, nama saya Muhammad Khalid Azid dengan NPM 2404 111 010 104. Jadi di sini gambar 17. Ya, saya melanjutkan gambar 17. Gambar 17 itu 5 second test yang terlihat informasi lokasi terdekat peta ikon untuk apa? Untuk percukan besar-besar yang ada. Yang bisa dilakukan bisa melihat peta di bagian ikon. Heuristic evaluation melanggar. Tidak ada aspek mana tidak ada, solusi tidak ada. Selanjutnya gambar 18. 5 second test yang terlihat berita terkini untuk apa? Terlihat informasi terkait Samsat. Yang bisa dilakukan bisa membaca berita yang tersedia. Heuristic evaluation melanggar discoverability. Aspek mana informasi berisikan hanya berupa daftar teks. Di gambar kiri tidak ada kategori filter. Gambar 19 5 second test yang terlihat halaman kosong dengan menu pilih NRBK untuk apa? Melihat nomor kendaraan yang bisa dilakukan. Klik menu untuk memilih nomor kendaraan. Heuristic evaluation melanggar discoverability. Aspek mana? Pilihan hanya ada menu. Pilih NRBK. Solusi tambahkan teks bantuan. Pilih nomor kendaraan untuk melanjutkan. 5 second test yang terlihat riwayat transaksi. Sedang proses keadaan sukses selesai. Untuk apa? Untuk melihat riwayat transaksi. Untuk melihat transaksi yang berlangsung selesai dan kadaluarsa. Heuristic evaluation melanggar discoverability. Aspek mana? Tabel kadaluarsa selesai yang tidak ditampilkan tampak transparan dan sulit dilihat. Solusi tambahkan stroke pada font agar sederet lebih jelas. Gambar 21 5 second test yang terlihat menu pengaduan pilihan live chat, email, Facebook, Instagram. Untuk apa? Untuk melihat informasi media sosial, untuk melihat FAQ. Yang bisa dilakukan bisa memilih menu media sosial untuk melihat informasi, bisa melihat live chat dan bisa melihat FAQ. Yang bisa dilakukan bisa memilih media sosial untuk Selanjutnya heuristic evaluation tentang gambar 21 ini. Melanggar discoverability. Bagaimana di bagian customer service terdapat web link tidak bisa diklik sehingga menyulitkan pengguna karena harus copy paste link untuk pengaduan. Solusi, berikan fitur agar website otomatis terbuka ke browser untuk mempermudah user mengunjungi link tersebut. Selanjutnya gambar 22. 5 second test yang terlihat tampilan chat dengan bot. Ada pesan otomatis yang minta pengguna mengetik laporan bantuan atau customer service. Untuk apa? Laporan bantuan atau pengaduan ke customer service yang bisa dilakukan mengetik atau masukkan nick untuk memulai percakapan. Heuristic evaluation melanggar konstitusi. Aspek mana? Tidak ada peringatan soal kerahasiaan data nick. Solusi tambahan disclaimer. Selanjutnya gambar 23. 5 second test yang terlihat informasi untuk seperti nick, email, nomor telepon dan alamat. Untuk apa? Untuk melihat identitas pengguna dan menyimpan profil. Yang bisa dilakukan melihat data profil pengguna, mengedit atau menginput data seperti nick, nama, nomor telepon, email dan alamat. Heuristic evaluation melanggar. Tidak ada aspek mana, tidak ada solusi. Gambar 24. 5 second test yang terlihat profil, nama, pengguna, opsi edit, profil, ganti password, kebijakan privasi dan sebagainya. Untuk apa? Untuk mengatur akun pengguna yang bisa dilakukan mengubah profil pengguna dan mengganti password, melihat SN key dan kebijakan privasi dan keluar akun. Heuristic evaluation melanggar significance. Aspek mana? Di bagian profil dan kata sandi menggunakan ikon, tetapi di SN key dan kebijakan privasi tidak pakai ikon sehingga terasa kurang konsisten. Solusi tambahkan ikon juga di kedua bagian tersebut. Selanjutnya gambar 25. 5 second test yang terlihat from untuk mengubah password sandi lama, kata sandi baru. Ulangi kata sandi dengan tombol simpan. Untuk apa? Halaman ganti password. Yang bisa dilakukan memasukkan kata sandi lama dan kata sandi baru. Heuristic evaluation melanggar constitution. Aspek mana? Tidak ada aturan password. Misalnya harus minimal 8 karakter, kombinasi huruf dan angka. Solusi tambahkan aturan password di bawah field. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada teman saya Nurdiansyah dengan Muhammad Khalis atas penjelasannya. Mungkin hanya segitu saja penjelasan presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kalimat.
kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.